Jadi mending kamu ganti nama deh, Mawar. Muncul mulu di podcast kita. Dia tidak ada di circle kita. Langsung ngomongin dia, gibah. Kan? Adalah orang yang memang, maaf tadi ada yang lewat. Gak apa-apa. Saya masih 26 tahun. Ditambah 6. Shalom teman-teman, welcome back to History. Nah, kembali lagi bersama aku Melvi. Ini ada siapa? Suni. Ini ada siapa? Halo, Ferry. Nah, kita bertiga kali ini akan ngebahas topik yang lagi seru banget nih di kalangan-kalangan Gen Z ya. Topiknya apa tuh kira-kira, Cia Suni? Apa ya? Kok udah tau belum kira-kira? Belum sih. Apa ya kira-kira? Apa ya? Gak di briefing sih. Aduh, sorry. Udah, aku kasih tau aja ya. Topik kali ini adalah topik pick me. Nah, mungkin teman-teman udah familiar lah ya dengan kata-kata pick me. Nah, sekarang mau jelasin dikit aja nih, pick me. Pick me itu kan sebuah sikap lah ya, Ce ya, yang dimana dirinya tuh pengen dilihat orang dengan cara merendahkan diri dia atau merendahkan orang lain agar bisa dipandang orang-orang gitu lah ya. Kalau merendahkan yang tadi itu maksud A itu merendah untuk meroket nih. Nah, kira-kira nih, mungkin dari Cece ada penasaran nggak sih tentang pick me yang bakal kita sharing-sharing di sini? Ayo penasaran sih, yuk pick me gak sih? Nah, itu saya tidak tahu ya, saya tidak serius ya pick me atau tidak. Nah, mungkin teman-teman di sini bisa kasih tahu kalau I pick me gitu. Baik. Jadi biasa sebenarnya kalau pick me ini bisa dilihat sama orang lain, tapi mungkin diri sendirinya tidak menyadari kalau dia pick me gitu ya. Bisa jadi. Makin penasaran nih, kita langsung masuk aja ke poin pertama kali ya. Kenapa orang bisa pick me kok? Kenapa orang bisa pick me? Sebenarnya kalau untuk Bapak sempat riset ya, orang yang pick me itu bisa ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah gangguan psikologis, yaitu namanya internalized misogyny. Coba. Itu adalah sebuah keadaan di mana, boleh artikelnya dimunculin. Iya, operatornya biar kerja kok. Iya benar. Saya Boleh sudah nanti membayar dimunculin. dia soalnya kok. Mahal lah harganya dia. Jadi sambil narsumnya jelasin di sini ada penjelasan ya. Internalized misogyny itu merupakan perilaku yang benci. Yang tadi yang merendahkan orang lain, either itu perempuan merendahkan perempuan atau laki-laki merendahkan laki-laki. Nah, itu ada dua tuh biasanya tuh yang menjadi dasarnya. Pertama adalah perilaku patriarki. Itu adalah perilaku di mana tuh seseorang itu mengutamakan laki-laki di atas segalanya. Jadi tuh cowok tuh kayak diagungkan, kayak ditinggiin, kayak memang derajatnya tuh lebih tinggi daripada wanita. Sekarang sih udah nggak begitu lagi ya teman-teman, karena sekarang udah emansipasi wanita itu udah tinggi. Nah, yang kedua itu adalah karena seksisme. Seksisme atau diskriminasi terhadap gender tertentu. Kalau misal seandainya cowok itu bisa sangat sekali diskriminasi sama gender sesamanya gitu loh. Cowok sama cowok jadi kayak dia tuh nggak suka, atau cewek sama cewek itu nggak suka. Kurang lebih kayak gitu. Itu yang mendasar ketika Koko riset. Nah, tadi kan Koko bilang cowok sama cowok tuh sering menjatuhkan lah ya. Kan kalau misalnya dari cewek sama cewek karena kita iri gitu ya. Nah, kalau dari Koko sendiri nih, kalau laki-laki tuh kenapa sih maksudnya sering menjatuhkan? Apa karena ego laki-lakinya tinggi atau ada dasar-dasar yang lain gitu? Oh iya benar tuh. Bisa jadi egonya tinggi. Karena sebenarnya sifat atau perilaku dari pick me ini itu salah satunya adalah egosentris. Walaupun mungkin nggak 100% ya, tapi ya ada di situ egosentris. Egois dalam arti itu kayak merasa dirinya tuh yang harus didahulukan, dipentingin. Padahal dia nggak penting-penting amat. Ya kayak gitu, dia egois. And then yang Koko dapat selain egois adalah itu gengsi sih. Jadi kalau misalnya gengsi. Misal seandainya contoh ya, misal di dunia perfitnessan, misal Koko itu nggak suka nih, apa-apa nih, badannya lebih bagus, nggak bisa nih, gue harus makan lebih banyak nih, nggak boleh nih dia lebih gede dari gue di tempat gym ini gitu. Bisa jadi kayak gitu. Oh, ada kejadiannya gak kok? Misalkan dalam kenyataannya gitu, you pernah alamin nih orang nih, gue rasa pick me banget sih gitu. Kebetulan ada, itu teman juga ada, and then atasan juga ada. Mau dari yang mana dulu Cara you mengetahui dia pick me apa tuh kok? Ciri-cirinya. Pick me itu kan sebenarnya
kata dasarnya adalah pilih aku kan. Pick Pilihlah me. aku. Nyanyi. Jadi apa? Jadi babumu. oke, jadi babumu. Pilihlah aku jadi babumu. Bahaya. Ya tapi pick me itu kan pilih aku kan. Yeah. Which is bisa itu di dalam pertemanan, pilih gue dong jadi sohib lu. Atau mungkin dalam hubungan yang lebih serius, pacaran misalnya, pilih gue dong jadi pasangan lu satu-satunya yang nggak ada lagi yang lain yang lu lirik gitu. Bisa jadi kayak gitu. Nah, tadi kan you bilang temen you atau enggak atasan Atasan. you. Nah, itu Semoga dia nggak coba nonton ya. kita yang paling aman itu sebenarnya bukan atasan temen. Iya, Temen dulu lah. Ini menyelamatkan you nih. Jadi gini, ketika kita lagi ngumpul, kita satu circle, let's say katakan 7-8 orang. Nah, ada satu manusia ini nih yang unik sendiri. Ciri-cirinya tuh gampang banget. Kalian berdua tuh pasti bisa peka. Ciri-cirinya tuh kalau misalnya lagi ngumpul, dia selalu ngomongin tentang dirinya sendiri. Always gue dari awal sampai habis dia cerita, itu cerita tentang dirinya. Nggak ada benar-benar nyinggung kayak kita tuh bertujuh nih, nggak ada nyinggung sama sekali satu circle itu, nggak ada. Ih lu hebat ya, lu kemarin itu ngonten itu gue suka sama konten lu, nggak ada sama sekali. Jadi all about himself lah ya. Yes, Itu selalu bukan- aku, Itu gue. bukan circle-nya kita kan? Oh my god, jangan disebut. Bukan kan ya? Berbahaya Enggak. sekali. Kalau di sini sih aman. Di sini Sini aman orangnya lah ya. baik-baik. Iya, di sini Termasuk saya. Waduh, pick me. Waduh. Aduh. Enggak, ya. bercanda. Melvi ada kejadiannya? Kalau I sih kebetulan tidak ada ya, teman-teman yang mungkin. Atau you Positif. tidak sadar? Nah, maybe kayak gitu. Tapi kalau misalnya dari yang poin-poin yang tadi Kobas udah bahas sih, seperti teman-temannya tidak ada yang seperti itu ya. Mungkin mereka semua lebih ke rendah diri, bukan rendah diri, rendah hati gitu. Oke. Jadi maksudnya nggak ada yang mau ditinggikan gitu, nggak ada yang mau kayak lo liat gue dong gitu, nggak ada sih. Oh ya? Sampai saat ini nggak tahu ya, mungkin Bagus. saking bertambahnya umur nggak tahu, mungkin tiba-tiba dia ngerasa gue harus dipandang, kan nggak ada yang tahu. Nah kalau Cici sendiri nih, Ada kayaknya nih. Lihat atau aja bukan mukanya. temen atau maybe siapa gitu Tahu ya, nggak kita dari tadi dia nggak kayak udah, tahu. "Wah, ada sih, gue mau cerita nih." Ya Bab, mungkin bisa di-sharing nih. Ayo dibandingkan temen ya, mungkin kayak orang yang kenal gitu ya, dia akan, tadi bener sih kata Kobas sih, dia cowok, dia akan mencoba segala cara supaya cewek yang dia lagi suka itu tuh, dari misalkan ada 4 cowok gitu ya, dia termasuk salah satu dari 4 itu gitu ya. Dia akan membuat cewek ini tuh melihat dia doang gitu, dengan cara menjatuhkan ketiganya, lain. ya cowok ketiganya. Misalkan, lu tahu gak sih si A itu orangnya bawel lah, pokoknya tukang selingkuh lah. Nah si B ini tukang ini tukang ini. Ya jadi intinya yang paling positif itu gua doang. Iya, benar. Nah ini ada nih yang kayak gini nih. Jadi Dan sebenarnya cewek kan percayaan iya. maaf kata ya, cewek tuh sering kali dianggap naif gitu. Naif karena polos. Naif polos. Dia kayak, oh iya percaya aja gitu. Banyak banget yang kayak gitu. Tapi nggak semua ya. Maksudnya beberapa cewek tuh banyak yang kayak gitu. Akhirnya termakan lah sama si pick me boy ini. Kan pick me boy ya sebutannya ya. Nih, boy. Akhirnya bisa dia pacaran sama si pick me boy ini. Dan setelah berpacaran baru ketahuan toksiknya gitu. Jadi sebenarnya nongkrong sama orang-orang yang pick me gitu sebenarnya negatif juga ya. Maksudnya dengan secara nggak langsung kita pun jadi ikut-ikutan buat menjatuhkan gak sih terkadang. Iya. Kalau apalagi kita orang-orang yang bisa terbawa arus. Iya, Kayak, iya. oh iya gue sih liat emang dia orangnya kayak gitu sih gitu. Jadinya kan kita juga kebawa ya. Iya itu. Nah gimana tuh kok caranya biar kita tuh kayak kita temenan sama si orang pick me ini. Tapi kita jadinya tuh nggak maksudnya nggak ikut-ikutan dia lah ya. Atau enggak kita nggak yang namanya nggak menjatuhkan dia atau gimana gitu. Menurut lo gimana? Dia sebenarnya sulit ya. Sulit kan sebenarnya. Kenapa kita pilihin ya? Sulit sebenarnya tapi ya. Sebenarnya sulit. Karena Koko punya temen yang itu kan, punya perilaku itu kan. Which is ketika kita lagi ngumpul sama dia, ya kita having fun, kayak nothing happen, bisa bercanda sama, bisa bercanda sama dia. Tapi pas udah dia tidak ada di circle kita, langsung ngomongin dia, gibah. Cuma emang ini jangan ditiru ya teman-teman. Maksudnya emang nggak bagus. Iya. Pasti ada kecenderungan kita tuh untuk ngomongin dia karena memang perilaku dia itu agak lain. Makanya pasti kita omongin. Kadang kayak Koko aja ya sebenarnya nggak mau gitu, bukan tipe orang yang suka gibah atau pengen
umbar kekurangan orang. Cuma karena terlalu banyak yang ngomongin dia, jadi ke bawah. Nah iya betul. jadi ikut-ikutan gibah juga gitu loh. Iya. Cuma someday akhirnya ya karena kita udah jarang juga berbaur sama dia, and then juga dia punya circle lain. Akhirnya ya udah dia tenggelam dari obrolan kita. Puji Tuhan. Jadi berarti kalau kayak gitu jangan terlalu deket lah ya sama dia. Jadi cuman kayak sekedar teman aja gitu, bukan yang teman yang kita bisa ajak jalan-jalan terus or Betul. hangout terus gitu lah ya. Koko tipe, sebelum Melvi mungkin ada pertanyaan lain ya. Koko tuh tipe yang kalau misalnya sorry to say bukannya sombong, karena orang tuh selalu ngecap, wah si Ferry ini sombong nih. Kayak mimik mukanya kelihatan banget nggak suka gitu. Nggak. Sebenarnya kalau misalnya Koko udah kayak tidak satu frekuensi sama beberapa orang, entah banyak faktor yang mungkin dari perilaku dia, mungkin dari perkataan dia atau perbuatan dia, atau mungkin circle dia juga nggak membangun. Koko tipe yang langsung menjauh. Dalam arti menjauh itu bukan benar-benar kayak nggak mau ngajak dia ngomong atau ngajak hangout atau hangout bareng sama dia, enggak. Cuma lebih ke sekedarnya aja, kalau misalnya ngobrol pun ya udah, kalau bisa diajak ngobrol, tapi kalau misalnya seandainya enggak, Koko nggak akan inisiatif untuk deketin duluan, kayak gitu. Stay away. Tapi lu kena dampak negatifnya nggak dari orang ini? Tentu Misalkan, saja tidak. Karena kan dia bahasanya gimana ya? Kayak menyombongkan diri gitu loh ya, kayak dikit-dikit ya kalau bahasa positifnya percaya diri, tapi over gitu. Over. Nah, Yes. mungkin kan ada yang tadi kayak kata Melvi, circle-nya jadinya mau nggak mau ikutan ngomongin. Jadi bukan ngomongin dalam konteks kan karena mereka temen ya, terus kemakan gitu sama omongan dia, akhirnya kita gitu pun ya. bertindak seperti dia gitu. Iya betul. Itu gimana tuh kok? Bisa jadi kita kalau misalnya diri kita pun kurang kuat ya, dalam arti personality kita kurang kuat, kita akan termakan ikut-ikutan. Jadi kayak sorry to say toxic juga gitu loh. Tapi kalau kita udah punya self esteem yang tinggi, udah tahu jati diri kita juga udah kuat, strong, harusnya sih enggak. Sebenarnya gini, ketika kita berbaur sama siapapun, either dia good or bad, kita sendiri tuh harus punya influence, kita harus punya pengaruh yang kuat. Dalam arti gini, contoh, misalnya ini mungkin out of topic tapi mungkin ada relevansi ya. Misalnya kayak lagi tren NPC, live streaming misalnya, yang minum kopi pahit gitu. Itu kan NPC kan. Orang kalau misalnya punya self esteem yang kuat, orang nggak akan ikut-ikutan. Termasuk ketika dalam sebuah circle pertemanan ada satu orang yang toksik atau 2 atau 3 di dalam circle 7 orang, berarti kan lumayan banyak tuh 3 orang. Kalau kita punya self esteem yang tinggi, harusnya nggak terpengaruh sih. Karena kita punya influence tersendiri, pengaruh gue kuat. Bukan lu yang pengaruhin gue yang pengaruhin lu. Gue nggak bisa pengaruhin lu, ya udah, berarti bukan bagian gue untuk jadi influence-nya lu, kayak gitu. Berarti standar value kita juga harus tinggi lah. Betul ya. sekali. Kita simpan untuk diri kita sendiri. Nah, tadi kan Ko Ferry udah bahas tentang influence nih ya di kita untuk menghadapi orang-orang pick me. Nah, maksudnya influence-nya itu tuh gimana sih kok biar kita tuh bisa semakin kuat gitu menghadapi orang-orang pick me? Jadi kan sebenarnya si pick me boy atau pick me girl itu kan juga punya pengaruh kan, which is pengaruh yang bad. Kita sebagai orang yang netral atau yang positif harus punya pengaruh yang lebih kuat lagi dari dia. Which is kalau misalnya seandainya kayak misal di circle pertemanan itu ada pick me boy atau pick me girl, nanti kan pasti ketika nggak ngumpul sama si satu manusia ini, yang sisanya kan bakal ngomong ini. Nah, kita bisa jadi orang yang menetralkan. Dalam arti kalau misalnya circle lagi gibahin dia, ya kita kasih tahu pemahaman ke mereka, ya udah nggak usah ngomongin, ya udah itu urusan dia punya karakter unik kayak gitu, ya udah biarin. Kayak kita bisa menetralkan situasi yang jangan sampai, sebenarnya pick me boy atau girl kan negatif ya, jangan sampai kita jadi orang negatif selanjutnya gara-gara kita ngomongin dia. Nah itu kan ketika si pick me girl atau pick me boy yang nggak ada nih. Nah itu kan cara aku buat netralin suasana gitu, netralin orang-orang yang ngomongin. Nah kalau misalnya pick me girl atau pick me boy-nya lagi ada gitu, gimana cara koko Dia gitu selalu ada jadi kok. influence? Misalkan gitu. dia Pakai tidak- topeng, nggak bercanda. Dia tidak pernah pergi dari circle itu. Nah, iya. Gak ada waktu buat dia menetralkan yang lain. Iya, Yes, gimana yes, tuh yes, kok yes. kalau misalnya Ayo lagi lo. situasi kayak Ayo gitu? lo. I know. That's why gini loh, kita harus bisa senetral mungkin ketika dia ada atau nggak ada. Dalam arti itu karakter kita pun juga harus kuat. Dalam arti kalau misalnya dia ada sama kita
sikapnya pun juga positif, dia nggak ada pun juga positif. Kalau misalnya caranya gimana ya, kalau Koko pribadi makin berumur ya, kita tuh benar-benar jadi makin bijak deh. Oh gitu, omongan orang yang sudah berumur berapa? Tahun ini 26. Baik. Tapi bener, makin sabar jujur berumur. ya, kalau tapi mungkin nggak semua orang. Biasanya orang yang makin berumur itu akan makin bijak. Kenapa? Karena capek dengan drama, nggak mau berdebat, nggak mau banyak konflik. Karena tuh hidup dia tuh udah semakin berumur tuh semakin banyak beban Masalah. yang ditanggung, tekanan dari sedih? sana sini. Kok curhat ya? Padahal Koko ngomongnya sambil ketawa loh. Ini seseorang Mungkin yang hatinya hancur. Eh. Gak. Ya maksudnya gitu. Jadi karena Koko udah kayak nggak mau terlalu banyak drama, nggak mau terlalu kayak pusingin sama satu manusia ini. Jadi kayak ya udah netral aja. Dia buruk itu urusan dia. Dan kalau misalnya seandainya kita emang di dalam agama kita masing-masing kan ya udah itu urusan dia sama Tuhan gitu loh. At least kita tidak menjadi seperti dia. Kayak gitu sih. Tapi kalau orang pick me itu kan biasa dia pintar berbicara ya. Iya. Bener. Betul. Dia pintar banget ngomong gitu. Terus kan tadi bilang kan kita harus lebih kuat dalam berpengaruh kepada circle kita kan. Gimana kita bisa kuat berpengaruh ya kalau misalkan dia lebih jago ngomong gitu kok. Nih gini. Posisinya kita nggak jago ngomong nih kok. Nah iya nih, posisinya kita pokoknya setiap kali kita ngomong pasti dibantah. Dibantah, sama dia. dibantah, Itu dilawan, apa yang dilawan. harus you lakukan tuh? Ketika ada orang yang sangat-sangat jago sekali ngomong, Iya. which is kan orang yang seperti itu bisa jadi manipulatif kan. Iya. Salah satu indikasi berikutnya kan. Mm-mm. Kita yang tahu nih kebenarannya, dalam arti kita tahu karakter dia aslinya seperti apa, lebih banyak diem. Lebih banyak diem aja, nggak usah kayak nyambut perkataan dia, nggak usah balesin, nggak usah ngadu debat, capek. Karena orang yang pick me, boy or girl, itu selalu punya alasan tersendiri untuk membenarkan dirinya. Kita nggak akan pernah benar. Sekalipun kita udah nasihatin dia dan dia ngerasa, oh iya bener kata lu. Percayalah, habis selesai dari nasihat itu, dia sama orang lain, dia ngomongin kita. Bisa jadi kayak gitu. Apaan sih itu si Ferry? Sosok nasehatin, emang hidup dia udah bener. Kayak gitu. Bisa jadi kayak gitu. Gak mau dinasehatin gak sih? Maksudnya kayak kalau dia ngerasa dirinya udah benar ya udah gitu. Gue nggak Iya. perlu nasihat lo lagi gitu ya. Itu serem banget sih. Serem sih. Betul, orang yang kayak gitu tuh sulit sekali untuk terima nasihat. Karena dia merasa diri dia tuh selalu benar. Always right. Betul. Berarti orang kayak gitu sulit banget ya buat berkata maaf. Aduh, sulit banget. Sulit banget. Koko tuh termasuk orang yang dulu itu sulit banget ngucapin maaf, terima kasih, dan minta tolong. Orang bisa berubah karena ada something happen terhadap orang tersebut. Orang bisa berubah kalau dia ada di titik terendah, dapat tekanan yang sangat berat, atau memang ya dia tiba-tiba sadar aja gitu, dapat Disadarkan Tuhan. pewahyuan. Pewahyuan. Terima kasih sudah mengubahkan. Ternyata saya seburuk itu dulu. Ternyata saya setoksik itu. Aku sedih. Baiklah. Gak Tapi- sedih dong. Tapi ya orang kayak gitu sulit sekali untuk sadar kalau dia tuh pick me. Sulit sekali, dan benar sulit sekali untuk ngomong maaf, gengsi banget. untuk Serem banget ngomong. ya kalau misalnya dia udah sadar dia pick me tapi dia kayak ngerasa ya udah gitu ini diri gua gitu loh. Wah itu tuh Serem banget batu. sih. Kalau yang Itu kayak gitu. berarti jatuhnya kalau udah sadar tapi dia nggak mau berubah, apa tuh jatuhnya? Batu keras kepala. Yang batu kayak gitu nggak jadi. Siapa yang batuk? Jangan marah sama Ya, sabar Tuhan. Wahyuan. Maksudnya iya, Aduh, ya ampun. orang kayak mereka itu sangat keras kepala, dia nggak mau kayak merasa diri dia tuh salah, selalu mencari pembelaan sendiri, Betul. nggak akan mau Tapi disalahin. pernah ketemu juga orang ya kok. Dia sebenarnya dia bisa berkata maaf. Tapi dia puterin dulu. Panjangnya lebar. Iya panjang kali lebar. Dia benerin diri dua. Alasan gue tuh bla 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 bla. Baru bilang, ya tapi udah kalau menurut lu gue salah, gue minta maaf deh. Itu nggak tulus. Nah iya kok. Jadi karena dia dengan gampangnya berkata maaf itu setelah penjelasan yang panjang lebar, jadinya tuh nggak berasa kok lu minta maaf tapi kayak nggak berasa diminta maafin gitu loh. Betul, itu dia tuh nggak tulus. Kalau orang udah defensif ya, dalam arti, ya kan ini gue. Ya kan ini bukan salah gue juga. Ini juga kalau lu pikir-pikir lagi, coba pasti ada salah lu juga kayak gitu. Defensif. Terus nanti ujung-ujung dijelasin panjang kali lebar, pada akhirnya minta maaf, itu nggak tulus. Intinya tuh dia akan ngomong
di dalam kalimat itu ada salah lu nih. Ya udah deh gue minta maaf. Nyalain balik jadinya. Nggak tulus. Kalau gitu berarti hal yang menjadi faktor atau nggak ciri-ciri orang yang seperti ini apa ya kok? Ciri-ciri itu tadi Koko udah sebutin. Yang salah satunya adalah manipulatif. And then dari awal juga Koko udah bilang itu ada sedikit egosentris atau mungkin bahasa kerennya self-center. Self-center. Yeah, come on. Egosentris. Yes. Dan juga ada yang berikutnya adalah narsis. Narsis. Kebetulan Koko narsis. Tapi nggak parah kan? Tapi nggak parah. Ada yang narsisnya tuh parah banget. Narsis yang parah itu udah sampai dia tuh ngerasa superior. PD-nya berlebihan, ngerasa dia tuh paling tinggi. Jadi ngeliat orang lain tuh kayak, apaan sih lu? Skill lu kayak gitu doang. Asal main game misalnya. Atau mungkin, contoh Koko lah, main bass ya. Koko merasa superior. Wah, apaan sih lu? Anak baru pelayanan aja. Itu narsis kayak gitu namanya. Narsis, karena narsis itu ada PD yang terlalu over, ada superior, and then ujung-ujungnya dia akan merendahkan orang lain untuk membuat orang lain tuh muji dia atau ninggin dia. Balik lagi ke pick me berarti ya. Yes, sebenarnya yang tadi ciri-ciri Koko sebutin tuh bisa dibahas masing-masing tuh. Cuma bisa jadi indikasinya adalah narsis. Yang terakhir adalah star syndrome. Itu udah paling parahnya berarti. Dia ngerasa dirinya tuh seleb. Oh my Gue god. nih. Kalau misalkan bahasanya medsosnya sebenarnya followersnya cuman sedikit lah, anggaplah 1.000 lah ya, 1.000 udah lumayan juga gitu ya. Tapi dia udah merasa 1.000 itu banyak banget. Banyak gitu kan dibandingkan teman-temannya gitu ya. Jadi dia kan bener juga. Bisa bikin sekte lo itu. Sekte 1.000. gelap. Oh my god, 1.000. Masa followersnya jadi sekte? Sekte gelap. 1.000-1.000-nya gitu ya. Iya. Terus kan itu di Instagram itu kan ada apa? Tanda Bio. centang. Tanda centang. Verify. Itu kan Iya. sekarang bisa dibeli ya. Betul. Nah, ini kalau misalkan pertanyaan nih, misalkan nih orang pengen nih punya verify-nya gitu. Tapi sebenarnya nggak dia pakai buat jualan, nggak pakai buat sesuatu yang memang dia buat bekerja lah, bahasanya bukan begitu gitu. Dia cuman pakai biar orang kenal dia aja gitu, biar apa ya bahasanya? Wih, gue udah centang. Iya, gila gue centang nih. Gue seleb. Kan tuh bayarnya per bulan ya? Supaya ini aja, supaya dia terkenal aja gitu. Tapi nggak ada maksud lain gitu seperti berjualan atau apa gitu. Itu gimana? Termasuk star syndrome kah? Bisa jadi iya. Jadi dia pengen dapat validasi, pengen dapat pengakuan. Validasi ya. Bisa jadi faktor lainnya adalah justru karena dia merasa inferior. Kebalikannya. Superior itu merasa tinggi banget. Inferior justru dia merasa rendah banget. Jadi dengan verify itu bikin dia ngerasa dia tinggi, ngerasa dia secure. Orang yang inferior itu pasti ada insecurities tersendiri, self-esteem yang rendah. And then dengan dia dapat verified itu, dia ngerasa, wih, keren nih. Gue udah centang biru, dia bisa nunjukin itu ke orang-orang yang mungkin kurang paham. Kalau centang biru itu bisa dibeli. Nah itu salah satunya tuh dia tidak percaya diri. Terus dia juga pengen dapat validasi, dapat pengakuan. Kalau gue tuh sebenarnya, wih, ada sesuatu yang bisa dibanggakan, padahal enggak. Jadi kalau dikulik centang biru banyak faktornya juga ya. Iya. Karena centang biru itu loh. Jadi gini, sebenarnya centang biru itu kan sebagai tanda kalau kita terverifikasi kan. Atau dalam arti diakui lah dari sosmednya sendiri. Atau diakui dari oleh orang-orang. Kalau kita memang punya value yang jelas, tanpa centang biru, itu orang akan ngakui kita. Wow. Nggak perlu pakai centang biru. Buat apa kita centang biru, tapi nggak ada value yang bisa kita bagiin, orang pun juga nggak mengakui. Nggak punya pengaruh yang kuat, orang pun juga nggak terpengaruh. Nah kok, kita kan kalau ngelakuin sesuatu ini pasti ada dasarnya lah ya. Nah berarti kan orang-orang pick me juga punya alasan yang kuat nih, kenapa dia pick me gitu. Nah menurut aku tuh apa aja sih? Ini menurut pendapat Koko ya. Karena sebenarnya topik pick me ini tuh tidak terlalu luas ketika di riset. Jadi bisa jadi karena masa kecil. Masa kecilnya itu memang dia tidak cukup kasih sayang dari orang tua atau orang yang terdekatnya. Which is itu jadi suatu pergumulan traumatis tersendiri buat orang itu. And then ketika dia beranjak dewasa, dia butuh perhatian. Attention seeker jadinya. Karena memang dia kurang di awalnya, akhirnya dia nyari. Atau bisa jadi karena faktor tersebut, karena dia kurang kasih sayang, bisa jadi dia gedenya tuh bisa jadi orang yang terlalu perhatian, over caring, yang istilahnya tuh orang bisa sampai risih banget. Cuma kalau untuk kasus pick me itu ya memang
Bisa jadi itu faktor dia kurang kasih sayang. Dan bisa juga karena dia memang ya udah, dia tuh memang yang tadi superior inferior, merasa sangat tinggi banget atau merasa sangat rendah banget. Itu aja sih. Jadi tuh overcaringnya bisa jadi ke posesif juga atau gimana? Posesif. Sebenarnya gini, kalau overcaring yang misalnya ada, Koko selalu percaya satu hal begini. We are not for everyone. Dalam arti sebaik apapun kita, kalau memang orang itu nggak suka atau nggak sefrekuensi, nggak akan masuk. Yes, Dan betul. setoksik apapun kita, kalau misal orang itu sorry to say naif atau polos atau something else, bisa terima orang toksik ini, dia akan tetap terima. Oh ya. Get the point nggak? Jadi sebaik apapun kita, kalau misalnya memang ketemu orang yang nggak sefrekuensi sama kita, dia nggak akan terima kita. Sebaliknya, kita walaupun buruk, tapi orangnya suportif banget, dia akan tetap bisa ada di circle kita gitu loh. Bisa banget. Oh ya? Entah itu dia jadi sahabat sejati, entah itu dia jadi pasangan. Karena kok bisa gitu? Mungkin karena nggak ada teman atau Karena dia butuh teman. ya, maybe kayak gitu. Kayak bunglon deh. Kasihan. Kasian. Kasihan bisa, jadi banyak faktor. Tapi yang tadi Koko terpikirkan ya, adalah kesepian. 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 Yes, bisa jadi orang yang bisa terima a toxic person tersebut adalah orang yang memang, maaf tadi ada yang lewat. Baiklah. Maksudnya dia tuh ngerasa kalau bukan lu, siapa lagi yang bisa terima gua? Oh. Walaupun orang itu toksik. Contoh ya, misalnya ini contoh aja ya, misalnya Koko nih, terus ada perempuan. Kita katakan namanya Mawar. 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 Melati. Mawar, Jadi Koko- mending kamu ganti nama deh, Mawar. Muncul mulu di podcast kita. Koko toksik banget nih. Ketemu lah si Mawar yang bisa terima Koko apa adanya gitu. Sedangkan karena Koko ini kurang kasih sayang, si Mawar ini ternyata itu dari dulu tuh kesepian. Oh. Istilahnya kayak orang tuanya sibuk, papa mamanya cari duit buat kepentingan anaknya, tapi si anaknya kesepian, tumbuh dewasa nih dua-duanya. Ketemulah mereka berdua jadi pasangan sejoli. Si Mawar ini yang kesepian tersebut itu sulit untuk melepas si Koko gitu loh. Karena dia ngerasa kesepian. Cuma Koko yang mau deketin dia, yang mau berhubungan sama dia. Sehingga si Mawar ini kalau misalnya ngelepas Koko, dia akan takut. Dia akan takut dalam ini, kalau misalnya gue lepas siapa lagi yang mau terima gue? Gue takutnya gue kembali ke masa di mana gue ngerasa kesepian. Ini bisa jadi benar, bisa jadi tidak ya, karena permasalahan psikologis itu sebenarnya kompleks. Jadi kita tidak bisa bilang, oh itu benar tuh, enggak, belum tentu. Tapi bisa jadi, karena faktor psikologis dari kecil itu sangat mempengaruhi bagaimana kita tumbuh dewasa. Betul sih. Jadi kalau Mawarnya kesepian, di luar kesepian pun misalkan dia memang ada faktor-faktor seperti tadi yang si Ricky bilang kasihan gitu. Belas kasihan yang Kayak tinggi. bisa jadi gue ngerubah dia nih gitu. Yep. Kayak hal-hal seperti itu kan mungkin memicu dia ya, bahasanya apa ya, challenging banget buat dia Betul banget. berpasangan sama nih orang gitu kan. Tapi kalau akhirnya dia malah ketiban toksiknya gitu bahasanya. Iya, sangat disayangkan sih. Nah iya. Kalau itu- ada orang yang di luar konteks kesepian, bisa jadi kan dia belas kasihan kan. Iya. Atau memang dia punya empati yang sangat tinggi sekali. Iya. Which is dia tidak peduli lu toxic or not, gue akan terima lu sebagai manusia apa adanya gitu loh. Oh my God. Dia punya empati yang cukup tinggi. Dengan pemikiran yang tadi benar si Sony bilang, maybe gue bisa merubah orang tersebut. Bisa aja, Koko percaya. Koko selalu percaya dengan berbagai kemungkinan. Bisa saja orang lain dipakai Tuhan untuk mengubah kita. Iya sih. Oh. Bisa aja Tuhan sendiri yang menggerakkan hati kita berubah. Dan bisa aja kita kerjasama. Dirinya kita sendiri tuh yang mau berubah. Tanpa 3 faktor itu, apapun faktor internal, eksternal yang terjadi sama orang tersebut, kalau orang itu nggak mau berubah, nggak ada satupun orang yang bisa mengubah dia, termasuk Iya. Tuhan. Setuju sama itu sih. Betul. Akan capek sendiri gak sih? Kalau seandainya Pasti. Kalau seandainya Koko jadi orang yang berempati, terus pasangan Koko adalah orang yang pick me boy, pick me girl, pick me boy, something else gitu, kan capek. Ada satu fase di mana orang tuh akan ada di ambang batas. Ambang batas itu adalah udah maksimal kita tuh udah nggak bisa nahan beban lagi. Iya. Udah terlalu berat, udah terlalu capek.
orang di titik terendah itu masih mungkin bisa bangkit. Di ambang batas itu antara dua dunia, dalam arti itu psikis dan rohnya pun juga bisa terganggu di ambang batas tersebut. Biasanya orang bisa berubah atau sadar. Contoh misalnya Koko sebagai pasangan yang baiknya, terus ketemu cewek yang si Mawar tadi yang toksik. Koko di ambang batas bisa jadi Koko bisa ninggalin dia. Nggak peduli Koko ngerasa kesepian, yang penting gue lepas dari lu. Karena setiap manusia juga punya batas kesabaran masing-masing ya. Betul. Tapi kalau dia tidak sampai di ambang batas, berarti itu orang yang memang hatinya sangat mulia sekali. Luar biasa. Iya Respect. Dan orang seperti itu pasti dia punya yang tadi bilang standar value kali ya. Makanya dia Ya, berani untuk ambil inilah putusan yang cukup. keputusannya. Karena gini loh. Ini out of topic maybe masih ada relevansi ya. Yes. Ketika kalian memutuskan apalagi hubungan ya. Iya. Dalam hubungan pacaran yang ujungnya pasti pernikahan dong. Ketemu pick me boy or pick me girl. Pernikahan itu seumur hidup. Lebih baik nih ya pesan buat anak-anak muda asik. Asli. So bijak. tapi saya masih 26 tahun. Ditambah 6. Bagus. Lucu banget. Dia ngomong tuh kayak jup tapi bener gitu loh. Ternyata udah nyampe dalam ya, Kok. Gak bisa disakal. Baik. Maksudnya gini, lebih baik kita menikah di umur tua tapi ketemu orang yang tepat daripada kita menikah muda atau menikah cepat tapi dengan orang yang salah. Wow. Soalnya seumur hidup. Yes, apalagi kalau misalnya di beberapa agama tertentu, pernikahan itu sekali seumur hidup. Ketika udah 2 jadi 1 udah nggak ada yang bisa memisahkan mereka kecuali kematian, maut. Setuju. Nah, tadi kan ini kok bahasnya tentang pasangan nih. Nah, kalau misalnya ada kayak misalnya Ai sama Cesuni. Ternyata nih Cesuni orangnya pick me dan Ai orangnya tuh sangat tidak enakan gitu ya. Kayak aduh dia tuh sebenarnya baik sama gue, tapi dia pick me banget. Pick me banget. Gitu. Tapi gue tuh kalau mau jauhin dia atau gue mau negur dia tuh gue nggak enak. Nah, itu tuh maksudnya gimana sih kok saran gitu buat orang-orang yang mungkin nggak enakan kayak Ai gitu untuk ngadepin orang yang kayak Cesuni gitu. Koko juga gak enakan sih. Enggak, itu contoh ya Contoh teman-teman. ya, teman-teman. Nah, iya. Tapi Koko juga gak enakan sih. Iya kan. Kalau misalnya kalian ada makan, gak enak nih kalau gak dimakan, ambil. Itu beda konteks Oh, ya. beda cerita ya. Beda nih. Soalnya pada tegang sih mukanya. Lagi serius nih ceritanya nih. Oke, lagi sekarang serius ya. Serius. Jadi kalau misalnya si Melvi-nya gak enakan sama Suni yang pick me banget. Gak itu contoh ya teman-teman. Nih banget. You need someone else untuk back you up. Dalam arti, ya kalau misalnya Melvi-nya nggak bisa ngomong langsung, face to face, butuh penengah. Butuh orang mungkin yang lebih tua, mungkin orang yang lebih bijak, mungkin orang yang udah pernah ketemu versi kayak gini manusianya, terus dia memang udah bisa ngatasin. Jadi butuh orang ketiga, asik. Bukan perselingkuhan ya, bukan. Iya, tapi benar-benar butuh orang ketiga untuk jadi penengah, iya. Supaya si Melvi pun nanti akan punya pilihan apakah gue harus tetap satu circle sama dia atau pergi. Bener sih, karena kalau kita nggak ada orang yang bakal menengahi pun, apalagi kita orang-orang yang tidak enakan. Betul. Sampai kapan pun kita nggak bakal negur dia sih, bener. Iya. Nggak bakal ngasih tahu tentang sifat dia gitu ya. Setuju. Tapi dia akan sadar ketika dia ketemu orang yang berani tegur dia gak sih? Atau justru akan hit up, justru akan berantem. Sulit ya, kalau apalagi udah permasalahan psikologis ya, itu akan sangat kompleks. Makanya. I always believe, sekalipun dia sudah ditangani oleh orang profesional, psikolog, psikiater, segala macam, orangnya sendiri harus berubah. Harus punya hati kecilnya itu mau berubah. Ditegur siapapun, dinasihatin dengan sebaik apapun, selembut apapun, bahkan mungkin sampai malaikat turun tangan. Tapi kalau dia nggak mau berubah, sulit. It's really hard. Tapi pick me termasuk penyakit mental ya, Kok ya? Not penyakit mental, tapi lebih ke ketika Koko riset itu ternyata itu salah satu permasalahan psikologis juga. Makanya disebut internalized misogyny. Tapi yang ringannya aja. Yang dibagi jadi 2 karena ada perilaku patriarki dan seksisme atau diskriminasi. Iya, diskriminasi. Seksisme dalam konteks apa nih? Seksisme itu sebenarnya lebih kayak gini nih. Koko, di sana ada Jeremy, namanya kameramen. Koko nggak suka sama Jeremy. Koko akan selalu jelekin dia, selalu meninggikan diri Koko.
Sebaliknya Sunni, misal seandainya punya perilaku seksisme, Sunni akan selalu menjelekkan Melvi dan selalu meninggikan diri. Jadi maksudnya yang sama gendernya gitu? Sesama gender, nggak mungkin beda gender, nggak mungkin. Seksisme itu diskriminasi kan, diskriminasi terhadap gender tertentu. Kalau mungkin ada kasusnya beda gender, kok belum dengar sih. Ya, oke. Tapi ya percaya sih pick me bisa diubah sih ya. Soalnya itu lebih ke sikap gak sih? Maksudnya kalau menurut Ai sendiri, maksudnya jangan ditelan mentah-mentah ya. Kalau menurut Ai itu bisa diubah. Ai juga percaya. Ya, kalau misalnya orang mau yang tadi kata Ko Ferry bilang. Kalau misalnya orang mau ya pick me bisa diubah gitu. Betul. Bukan yang kayak ya dia nggak, itu pick me harus diubah, lu jangan temenan sama dia gitu. Enggak yang kayak gitu sih ya. Kalau menurut Ai sendiri. Justru jangan dijauhi. Ketika apalagi seandainya kita adalah komunitas yang positif nih ya. Komunitas positif yang cukup besar, misalnya ada 30 orang. Cuma ada 1 atau 2 orang yang pick me. Percaya gak kalau ketika kita sepakat 28 orang dengan 2 orang yang pick me punya pengaruh yang sangat kuat positif terhadap 2 orang ini, one day dia bisa berubah. Karena dia selalu kayak dimasukin pikirannya kata-kata positif, selalu disupport, selalu benar-benar kayak dirangkul. Dia akan berpikir ulang, iya ya, gue punya komunitas positif nih. Karena kan tadi kata lo kan, pick me itu sebenarnya bisa jadi karena dia kesepian or ada trauma-trauma gitu. Kalau misalnya kita sebagai komunitasnya kita bisa memberikan hal tersebut, jadi ya bisa aja pick me tersebut hilang dari diri dia gitu kan ya. Selama kitanya pun positif dan kita tuh nggak ikut-ikutan jadi pick me juga ya. Nah, tapi kok kalau misalkan nih, ini orang dari kecil memang udah punya trauma masa lalu segala macem, sampai gedenya dia pick me nih jadinya nih, pick me udah dia ketemu circle yang sehat pun dia tetap pick me gitu, tetap toxic lah sifatnya gitu kan. Ya kalau tadi ada baca-baca kalau cowok itu lebih ke kan karena gengsinya tinggi ya, jadi dia tuh maunya tuh paling pinter dibandingkan pria lain gitu. Kalau cewek tuh maunya tuh kayak gue sih kesannya polos-polos aja sih, gaya-gaya gue sih tomboy dan polos biasanya, sedangkan gue nggak butuh makeup gitu. Dia kan mencoba merendahkan cewek yang berpenampilan lebih baik dan juga yang mungkin lebih suka makeup gitu, skincarean, dan dia akan bilang, nih gue gara-gara gue nggak skincare nggak makeup kulit gue bagus nih gitu-gitu. Nah itu gimana tuh kok yang menjadi penanganan yang terbaik untuk orang-orang yang batu tadi itu? Batu ya. Udah batu batunya gitu kan? Udah mendarah daging nih. Ya kok batunya udah hidup di dalam gue. Bahkan namanya tuh Ferry Batu gitu ya. Waduh. Saking pick me-nya ya. Waduh. Kalau pakai contoh nama lain kan nggak bagus, nama sendiri lah. Oh iya. Kan ada Mawar tadi. Oh iya Mawar Batu. Sunni Batu. Waduh. Melvi Batu. Melvia Batu. Bercanda. Lanjut kok. Iya, kalau penanganan ada 3 sih yang kok pikirin. Pertama adalah udah pasti dia harus ditangani secara profesional. Either dia psikolog, either ada yang push dia untuk pergi psikolog atau psikiater dan lain sebagainya. Yang kedua pasti harus ada campur tangan Tuhan sih. Iya sih, setuju. Apapun ya, misalnya itu keluarga atau psikolog, udah kasih effort lebih. Kalau misalnya memang Tuhan belum berkehendak orang itu berubah, bisa jadi ya. Bisa jadi loh. Bisa jadi Tuhan izinkan orang tersebut ada di circle kita bukan untuk mengubah dia, tapi untuk mengubah kita. Bagaimana kita tetap bisa mengasihi orang tersebut. Wow. Jadi bisa jadi Tuhan izinkan, nggak apa-apa nih, dia ada di circle-nya lu dulu nih. Kok pengen lihat lu berubah gak? Dia mungkin nggak berubah, tapi lu berubah gak? Wow. Kayak gitu. Itu campur tangan Tuhan itu udah pasti paling penting. And then yang ketiga adalah kitanya sebagai manusia. Kok menerapkan prinsip kayak gini. Kalau misalnya gue nggak bisa mengasihi lu karena lu lebih tua atau lebih muda. Kalau misalnya gue nggak bisa juga mengasihi lu karena lu teman sepelayanan gue atau satu komunitas yang sehat, gue akan mengasihi lu sebagai sesama manusia. Karena dengan begitu, kita akan sadar bahwa setiap manusia itu punya kelebihan dan kekurangan. Punya sisi gelap, juga sisi baiknya. Which is kita akan berkaca pada diri kita sendiri. Emang gue udah seperfect itu? Emang gue udah sebaik itu, lebih baik dari dia? Bisa aja mungkin karakter dia memang buruk, tapi iyakah gue lebih baik dari dia? Karena belum tentu ketika misalnya udah dihadapkan terhadap penghakiman yang adil, which is adalah Tuhan yang mengadili semua manusia secara adil, belum tentu kita lebih baik dari dia. Setuju sih. Ketika kita, gini loh,
ketika kita udah merasa paling benar, merasa lebih baik dari seseorang, justru itulah celahnya dosa itu masuk. Disitulah celahnya karakter kita bisa jadi cacat. Karena kita merasa lebih juga dari dia. Ingat ya, ketika ada orang jahat, jangan jadi orang jahat berikutnya. Jadilah baik. Sekalipun orang tersebut tetap jahat gitu loh. Ada satu kata, aku kutip nih dari Edozel, asik. Pasti pada tahu. Dunia ini tidak kekurangan, dunia ini bukan banyak orang jahat, tapi karena kurangnya orang baik yang mau muncul di permukaan. Dia sebenarnya baik, tapi karena dia ragu memunculkan kebaikan dia sendiri terhadap sesama, terhadap orang lain, makanya orang tuh ngeliat kok lebih banyak orang jahat, kok lebih banyak orang yang nyebelin, yang toksik. Enggak, sebenarnya enggak lebih banyak orang jahat. Cuma orang baiknya aja nggak muncul ke permukaan. Kalau seandainya, ini satu quotes penutup ya. Ini bagus banget. Kalau seandainya kita tidak menemukan orang baik, jadilah salah satunya. Itu bagus banget. Kita sulit nih nemu orang baik, kita sulit nih karena circle kita mungkin banyak yang lebih banyak yang toksik. Ya udah, kita jadi orang yang berbeda. Kita jadi orang yang baiknya. Kalau nggak bisa nemuin, jadilah orang baik tersebut. Itu sih. Tapi bener sih, setuju. Terkadang kita selalu ngomong, dia orangnya gini ya, dia orangnya gini ya. Padahal kita tuh sebenarnya nggak sadar sih diri kita tuh gimana gitu ya. Dan lebih baik emang bener yang tadi kata Kobas, harus bisa berkaca ke diri sendiri sih. Dan kalau misalnya kita ada di salah satu lingkungan pertemanan yang kayak gitu, cobalah untuk menjadi orang yang netral gitu ya. Orang yang bisa jadi dampak positif gitu di pertemanan itu. Gitu sih. Ya, jadi kalau tadi aku kutip dari kata-kata Kobas juga ya, kalau solusi yang terbaik itu push orang ini, kalau kita kenal gitu dekat, apalagi gitu kan, apalagi dia bagian keluarga juga gitu ya, ke psikolog gitu-gitu juga boleh gitu kan. Tapi kalau misalkan ya masih batu yang mendarah daging, didoakan saja, kita serahkan semuanya ke Tuhan lah ya gitu. Karena memang ada kadang kala juga yang jadi bahaya itu hal seperti ini tuh tidak dianggap serius iya. Penanganannya tidak dianggap serius gitu, kayak ya udahlah, memang orangnya begitu, emang karakternya begitu. Ya kita bisa menerima, tapi jangan mentoleransi apa yang menjadi sifatnya dia gitu. Kalau kita bisa membantu dia berubah, kenapa tidak gitu kan. Teman-teman, hari ini value yang kita bahas hari ini di podcast hari ini tuh tolong jangan ditelan mentah-mentah ya. Disaring dulu ya teman-teman ya. Disaring dulu gitu kan. Karena kalau bisa kita ambil semua hal yang baik, tapi pisahkan dari hal yang buruk gitu. Iya, setuju. Bagi teman-teman yang butuh sandaran, pengen bercerita tapi tidak punya teman, kalian boleh klik link yang ada di deskripsi. Kita free banget buat dengerin cerita kalian kapanpun, dimanapun. Oke, teman-teman. See you on the next week ya guys. Bye-bye. Bye. Bye-bye.